pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Dugaan tudingan tak sedap terhadap CV Multitunas Mandiri terkait kegiatan pematangan lahan PT Bell Foods Indonesia di Desa Ngangkatan Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur. Melalui media online, Bagus Setio Nugroho, Dirut CV MTM memberikan klarifikasi. Dugaan tudingan media online tersebut dimentahkan dengan data oleh Bagus Setio Nugroho. Menurutnya, dampak penulisan yang tanpa dasar dan cenderung beropini ini dapat merusak iklim investasi di Kabupaten Nganjuk. Dan itu merugikan masyarakat Kabupaten Nganjuk secara luas. Di hadapan beberapa awak media, Bagus Setio Nugroho mengklarifikasi terkait 4 hal, yakni soal IMB, pembelian material uruk ilegal dan BBM subsidi, dan soal analisa dampak lingkungan AMDAL. Atas kehadiran rekan-rekan dari media di Kabupaten Nganjuk terkait dengan beredarnya beberapa pemberitaan terkait proyek yang sedang CV Multitunas Mandiri tangani di lokasi Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Dari beberapa rilis berita yang muncul kemarin, itu ada beberapa hal yang akan kami lakukan klarifikasi terkait pemberitaan-pemberitaan yang sudah cukup meresahkan. Jadi pemberitaan itu menurut hemat kami merupakan pendapat pribadi, bukan berita. Jadi sekedar membuat opini. Nah, opini itu sepertinya tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk dijadikan sebuah pemberitaan. Kenapa? Karena kami pada saat proses pekerjaan juga sudah melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Baik, poin-poin yang disampaikan pada pemberitaan itu yang pertama terkait izin yang disebutkan oleh narasumber di sana itu IMB. Padahal sekarang kan sudah berubah menjadi PBG yang semua sudah ketahui. Berarti pemahaman atas perizinan juga sangat-sangat kurang dari sumber pemberitaan tersebut, bahwa memang sudah tidak ada bahasa IMB, yang ada PBG. Dan yang sedang dilakukan oleh perusahaan kita bukan membangun gedung. Kami masih pada proses pematangan lahan dan status tanah tersebut sudah SHGB. Jadi kami tidak serta-merta melakukan pembangunan gedung. Pembangunan gedung PBG, perizinan diurus oleh PT Bell Foods sendiri. Ini bisa kita buktikan berdasarkan surat-surat yang sudah diluncurkan semenjak bulan Mei 2023 terkait dengan perizinan, terutama adalah perizinan terkait analisa masalah dampak lingkungan, yang di dalam berita tersebut menyebutkan bahwa belum ada pengurusan AMDAL. Ini bisa kami buktikan bahwa PT Bell Foods sudah mengirimkan surat secara resmi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk bertanggal 27 Juli 2023 nomor 1 terkait undangan sehubungan dengan adanya pengajuan perizinan rencana kegiatan usaha PT Bell Foods Indonesia yang berada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Maka dengan ini kami mengundang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk untuk melakukan peninjauan terkait kegiatan usaha PT Bell Foods yang ada di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor,
sebagai gambaran atau acuan kegiatan usaha yang akan didirikan di Kabupaten Nganjuk. Surat ini ditandatangani oleh Ibu Yeni Wijaya selaku Deputy Procurement Director dari PT Belfood Indonesia. Jadi mulai rencana AMDAL saja sudah resmi. Terkait kegiatan di PT Belfood pabrik yang di Jonggol, yang dihadiri mulai asisten ekonomi Pak Yudi dan dari tata ruang serta dari LH. Ini menunjukkan bahwa PT Belfood mau masuk ke Kabupaten Nganjuk itu sudah merencanakan semuanya. Karena di Jonggol sebagai gambaran proses. Jadi ini kunjungan di lokasi IPAL-nya. Pengusaha tambang menyatakan terkait MTM tidak punya tambang, dan kemudian material diambil dari tambang yang tidak ada izin resminya, beserta upaya untuk memperkaya diri sendiri. Ini dapat kami jelaskan bahwa informasi tersebut, pernyataan tersebut, opini tersebut sangat tidak benar dan itu pembohongan. Itu pembohongan publik. Kenapa? Bahwa MTM memang tidak memiliki tambang. Kami tidak pernah menyatakan MTM punya tambang. MTM adalah kontraktor resmi dengan perizinan resmi. Dan kita juga membayar pajak tahunan. CV MTM yang dimaksud oleh yang bersangkutan pada pemberitaan tersebut. MTM membeli material dari tambang yang memang berizin resmi. Satu dari PT TMKI, pintu keluarnya ada di wilayah Kabupaten Kediri, tapi secara prinsip perizinan ada di Kabupaten Nganjuk karena perutnya ada di Kecamatan Pace di Sanjoho. Yang kedua, tambang di Gayu Lilir atas nama pribadi Suyono. Ini bisa kami tunjukkan data-data terkait tambang-tambang tersebut. Kami hanya memiliki data kopi. Kalau data asli tanggung jawab resmi terkait tambang-tambang tersebut, silahkan menghubungi yang bersangkutan dari tambang yang tersebut. Jadi dari PT TMKI, Talenta Multikreasi Indonesia, ini IOP-OP-nya juga masih hidup, Kabupaten Nganjuk, terkait tambang atas nama Suyono, menyatakan bahwa sampai Juli 2023 sudah menyelesaikan tanggungan BBM ilegal, bahwa menyatakan menggunakan BBM yang tidak, atau BBM subsidi lah, bahasanya seperti itu, dibeli dari SPBU. Betul, kami membeli dari SPBU, tapi non subsidi. Ini buktinya. Ini bukti-buktinya. Aslinya ada, kami hanya menunjukkan kopi saja. Pernyataan bahwa MTM tidak punya tambang, kemudian memperkaya diri sendiri. Bahasa-bahasa tentang semua informasi ini kita mendapatkan dari tambang ilegal. Kami akan berkoordinasi dengan pihak pengacara kami, karena ini sudah dipublikasi di ruang publik, melakukan pembohongan publik, menjelek-jelekan nama orang, dan kita akan melakukan somasi kepada yang bersangkutan. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.